Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edukasi ini yang akan menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Silahkan like video ini jika kalian menyukainya, isi kolom komentar untuk pembahasan apa yang ingin kita bahas, dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru di channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Kali ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, tema 1 globalisasi di sekitarku. Siapkan alat tulismu dan yuk kita mulai. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar negeri masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Pada tema 1, kamu sudah belajar tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Sebelum dilanjut, yuk kita ingat kembali apa sih yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Organisasi yang terbentuk pada 8 Agustus 1967 ini telah memiliki jumlah anggota sebanyak 10 negara, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia tercinta kita ini. Nah, negara-negara anggota ASEAN diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang memprakarsai terbentuknya perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini. Indonesia menjadi bagian dari organisasi ASEAN, salah satunya untuk membangun hubungan internasional dan organisasi internasional dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dengan terlibatnya Indonesia sebagai anggota ASEAN, maka peran Indonesia di dunia internasional semakin menguat. Tujuan ASEAN dibentuk bukan semata-mata untuk sekedar menjalin kerjasama yang menguntungkan di negara-negara yang menjadi anggotanya, melainkan dibentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh ASEAN mempunyai kedudukan masing-masing guna memperkuat kerjasama yang terjalin pada negara-negara anggotanya maupun negara lain. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini. Peran Indonesia dalam ASEAN tentunya menimbulkan keuntungan bagi Indonesia yang bergabung pada ASEAN sampai sekarang ini. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, Thailand, dan Laos yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga menghasilkan sumber daya alam berupa padi. Sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Faktor yang kedua adalah berada dalam wilayah yang sama. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu Asia Tenggara. Selain faktor sumber daya alam dan berada dalam kawasan yang sama, faktor selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti Singapura yang merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan, penggunaan mesin-mesin modern untuk industri, dan ketenaga kerjaan. Dari faktor-faktor tersebut, muncullah kerjasama negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang.
seperti bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi diantaranya, yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Mendengar kata promosi, kita sering mengkaitkan dengan hal-hal yang menarik orang lain agar tertarik dengan apa yang sedang dipromosikan. Begitu juga dengan ASEAN. Meskipun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang, dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi yang kedua adalah penyediaan cadangan pangan. Seperti yang telah kita ketahui, beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sampai sekarang, negara-negara tersebut konsisten dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri. Dalam menjalin kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayap kerjasamanya dalam sektor industri. Sektor industri yang dinaungi oleh negara-negara ASEAN sangat beragam. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang keempat adalah kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas atau yang biasa disebut dengan AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Bentuk kerjasama yang terakhir adalah Koperasi ASEAN, yang merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Dalam tujuannya, Koperasi ASEAN mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Jadi tambah tahu kan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi? Yang mau bertanya, isi di kolom komentar ya. Kalau tadi bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, bagaimana ya bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial? Untuk bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial, diantaranya yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya, memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya ya, karena setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakannya dengan negara lain. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya diantaranya, yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang terakhir, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Alhamdulillah pembahasan di pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua ya. Untuk yang mau bertanya ataupun memberi masukan, silahkan bisa isi di kolom komentar atau hubungi sosial media yang tertera di kolom description. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar.
Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.